Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kemarin pas aku live ada yang Bang dari tadi tak tungguin komen. Kok komen apa? Kontennya. Kemarin itu sorry banget aku nggak bisa konten, kan sudah diganti dengan live. Oke, jadi sekarang tenang, ada konten. Nah, konten ini lumayan ini. Ada beberapa berita. Yang pertama kita seri A dulu. Ini bukan seri A tapi masih terkait juga dengan Inter, yaitu Kanjeng Rogolimo, pahlawan paduka Lord dari segala Lord yang menjadi andalan lini tengah kita, diminati oleh Monza. Walaupun dia statusnya sudah bebas transfer, diharapkan semoga kepergian Rogolimo ke Monza bisa memuluskan hubungan antara Inter dan Monza, sehingga nanti kalau kita beli si Augusto dikasihlah harga yang masuk akal ya, sekitar 20 juta gitu kan. Siapa tahu Rogolimo udah ini baik-baik aja sama Inter, mereka sering jual pemain murah-murah kayak gitu kan, bisa jadi toh. Aduh, sebenarnya ada rasa kehilangan yang sangat-sangat dalam dengan kepergian Rogolimo ini. Nampaknya air mata Interisti seluruh dunia tidak bisa menggugah hati Gagliardini untuk bertahan di Inter Milan, tapi ya sudahlah, kita relakan saja. Yes. Oke, sekarang Rabiot. Sebenarnya ini banyak konten kali ini yang sudah aku bahas kemarin pas live ya. Tapi kan kita tahu sendiri nggak semua nonton live, dan dari segi view juga kan beda banget. Jadi kalau kalian kemarin nonton live juga harap maklum kalau beberapa konten ini sudah aku bahas kemarin, karena itu gimana ya, update berita itu seringnya malam-malam. Makanya kemarin kan aku live sampai jam berapa itu sudah ada updatean berita gitu. Kok bleber. Nah, yang pertama itu yang kedua, Juventus akhirnya memperpanjang kontrak Rabiot. Ini lumayan juga ya Juventus yang ngangenin. Karena sebenarnya Rabiot ini sudah ditawar oleh MU. Tapi Rabiot itu tidak mau bergeming. Dia minta kalau MU mau jasaku maka harus 3 kontrak, harus 10 juta. Sedangkan Rabiot di Juventus, dia memperpanjang kontrak, itu dia minta gaji cuma 7 juta. Tambah bonus 1 juta, tapi ya kan masih tetap selisih 2 juta dengan yang dia minta di MU. Wah, Rabiot ini hebat loh. Salah satu gelandang terbaik Serie A. Dia bikin 11 gol dan berapa asis ya? 11 gol dan 6 asis kalau nggak salah. Coba di komen kalau misalnya aku salah ya. Kalau nggak salah ingat itu 11 gol 6 asis. Makanya Rabiot ini salah satu kekuatan lini tengah Juventus. Nah, apa yang bikin dia nggak kayak mengutamakan untuk stay di Juve? Karena katanya dia happy. Dia sudah cocok dengan Allegri, dengan skema permainan Allegri. Aku heran kok ada orang ngerasa cocok dengan permainan Allegri. Tapi mungkin karena dia gelandang, kalau gelandang kan banyak pegang bola ya, dia enjoy aja main kan. Kemudian Milinkovic Savic. Ada kemungkinan Milinkovic Savic akhirnya nggak akan kemana-mana karena Juventus sudah menggait Rabiot. Kemudian Inter kayaknya lebih fokus di Fratesi, sementara Milan sedang fokus di Loftus-Cheek. Sebenarnya kalau misalnya musim ini Milinkovic Savic stay di Lazio, ya bagus-bagus aja buat Inter. Siapa tahu kita dapat musim depan dengan gratis, atau di pertengahan musim dengan harga yang jauh lebih rendah. Kita lihat aja, semoga juga Milan nggak ngambil dia, karena Milan juga mereka nggak kalau dibilang kekurangan duit juga nggak kan, katanya hutangnya itu sudah lunas semua kan. Cuman ya ternyata Cardinale, si ownernya itu ternyata pelit. Milanisti banyak yang kecele dengan permainan si Cardinal ini, banyak yang merasa dikadali. Sudahlah, kita lihat aja. Untuk saat ini Inter masih memantau, tapi ya seperti yang aku bilang, memang Inter fokusnya lebih di Fratesi. Brozovic, nah ini juga udah aku bahas kemarin. Brozovic untuk saat ini dia masih menolak tawaran dari Al-Nassr. Nah ini sebenarnya lebih ke kalau dibilang dia mata duitan, dalam artian dia pingin duit, dalam artian dia matre kayak YouTuber kalian ini. Ya emang ada benernya. Cuman yang harus diingat adalah ini.
Brozo itu dia sangat ingin merasakan gelar Liga Champion. Kemarin di final selangkah lagi dia akan dapatkan, tapi ternyata kalah. Nah, artinya apa? Kalau dia pindah ke Arab Saudi, itu kan sudah setara dengan pemain-pemain yang sudah mau pensiun. Artinya dari sisi pencapaian, achievement itu dia udah tidak ada yang bisa dibanggakan. Karena kalau dia mau jadi juara dunia misalnya dengan Kroasia, kok kayaknya susah. Kalau dia mau jadi juara Euro dengan Kroasia juga kayaknya susah. Jadi benar-benar kalau Brozovic pindah ke Arab Saudi, itu benar-benar dia sudah, ya udah aku kerja untuk duit aja sekarang, bukan untuk achievement, bukan untuk kebanggaan. Nah, harga dari kebanggaan itu dia hargai 30 juta. Ya nggak mau kurang dari itu. Kalau kurang dari itu dia masih mempertimbangkan Barcelona, karena Barcelona kabarnya cuma menawarkan 7-8 juta. Tapi dengan Barcelona kan peluang untuk berjaya di Eropa itu masih ada kan, apalagi ya Barcelona lah, kita semiskin-miskinnya Barcelona tetap aja mereka punya Lewandowski, ada Pedri, ada Gavi, ada De Jong, ada siapa lagi itu di belakang, ada Ter Stegen. Terus nah itulah pokoknya bintang-bintang di sana banyak. Itu sih bro untuk Brozovic. Masalahnya setelah kita dibuat terkejut dengan penawaran dari Al-Nassr yang cuma 23 juta, tahu Barcelona nawarnya 18 juta. Aduh, pingin tak tumpel aja. Ini benar-benar menyebalkan banget. Kalau dari Inter ya jelas lebih pilih dia pindah ke Al-Nassr kan. Siapa tahu nanti di Liga Champions kita ketemu dengan Barcelona kan. Jadinya kita berat juga karena pemain hebat main di sana itu satu. Kemudian ya jelas masalah duit. Tapi aku nggak ngerti lagi dah. Aduh, Brozovic udah keep aja, ngapain sih dijual? Masa Tonali 70 juta, Brozovic 18 juta. Aduh, aku nggak masuk banget hitung-hitungannya, serius. Kemudian Inter ada target baru nih, namanya Witsel. Ini pemain Belgia, sudah agak tua sih, 34, pemainnya Atletico Madrid. Tapi ini ya jangan bilang, wah kok pemain tua? Ya ini kan cuma menggantikan si RG5, cuma menggantikan Rogolimo ini. Jadi ya nggak mungkin kita pemain penggantinya Rogolimo kita ngarep sekelas Lampard gitu kan, nggak mungkin. Ya udahlah, kalau masuk ya syukur, kalau enggak ya nggak apa. Kemudian kita akan bahas berita utama, yaitu Marcus Thuram. Seperti aku bilang kemarin, hari ini kemungkinan sudah ada kepastian, dan ya, Thuram sudah menandatangani kontrak dengan Inter. Pemain berusia 25 tahun ini akhirnya memilih untuk meninggalkan Borussia Mönchengladbach dalam status bebas transfer. Mencetak 44 gol, 29 assist dari 134 pertandingan. Seperti yang aku bilang, dia bukan tipe goal getter seperti Lukaku, seperti Lewandowski, seperti Benzema. Jadi ya jangan heran kok dikit golnya dari 134 pertandingan cuma 44 gol. Bukan itu memang dia. Nah, kabarnya Thuram seperti yang sudah kita bahas, itu gajinya 6 juta, cuma 500.000 lebih banyak daripada gaji yang ditawarkan Milan. Nah, sekali lagi aku bilang, karena Thuram ini kan statusnya sebagai pengganti Dzeko, ya jelas ini adalah sebuah sebuah upgrade gitu Jeng. Dan ini lumayan, kontraknya 5 tahun. Kalaupun misalnya nanti ada ketidakcocokan atau gimana, ini pemain masih bisa dijual. Anyway, yang lebih penting adalah kita bahas bagaimana peran Thuram nanti di Inter. Nah, ini aku sudah bikinin tactical boardnya. Kita tidak akan bahas Lukaku ya, karena kita bahas Thuram, dan tentunya bagaimana duetnya dia dengan Lautaro. Tapi ini sama aja bisa dengan Lukaku. Tapi nanti kita ini, karena soalnya Lukaku kan belum pasti. Nah, formasi kita tentu saja tetap 3-5-2. Yang terjadi adalah seperti biasa, ketika kita kehilangan bola, maka peranan pertama kita tentu saja Toro kan. Ini kan sama-sama sudah berkali-kali kita bahas. Toro ini adalah striker unik yang sangat rajin melakukan pressing.
Nah, yang menarik adalah bagaimana peran Thuram ketika Inter build up atau Inter melakukan serangan. Seperti yang kita lihat dalam final lawan City, skenario yang pertama itu adalah bola di back pass di antara center back, kemudian pemain lawan melakukan pressing, lalu ini ambil bolanya, dari Onana, bola ini bisa di bypass langsung ke Toro dengan Toro melakukan link up play ke Thuram. Nah, Thuram ini yang melakukan dribble, atau Thuram bisa turun sampai di sekitar lapangan tengah. Ini mirip seperti peran Dzeko, cuman aku belum tahu apakah dia bisa melakukan playmaking, apakah dia bisa mengatur tempo seperti yang dilakukan Dzeko. Kemungkinan sih enggak ya. Nah, tapi yang dia bisa lakukan adalah melakukan dribble, bisa melakukan duel one on one. Jadi dari Onana langsung skip lapangan tengah menuju ke Thuram. Nah, dari sini Thuram bisa dribble membawa bola. Kemudian Toro ya menunggu di sekitar sini. Bisa bukan hanya Toro, bisa juga Barella yang masuk dari arah sini. Atau skenario kedua adalah Thuram ini dia bisa juga menyerang dari sayap. Maka bisa jadi yang dia lakukan adalah Thuram melebar ke sayap, kemudian Calhanoglu yang masuk ke sini, kemudian dia akan melakukan kerjasama tektokan dengan Di Marco. Ini adalah skema yang juga sangat memungkinkan karena Thuram ini dia sangat ahli melakukan yang namanya cut in dari posisi sayap ini ke arah kotak penalti. Entah dia one two dengan Di Marco, atau dia melakukan pergerakan tanpa bola, atau bisa juga dia ke arah sini, kemudian Di Marco yang justru menusuk ke arah kotak penalti, seperti kalau dulu sering dilakukan oleh Perisic. Thuram bisa menjadi semacam gelandang serang atau second striker beroperasi di daerah sini. Nah, Thuram ini dia bisa beroperasi di sini, dia juga bisa beroperasi di daerah sayap ini. Nah, inilah bagusnya Thuram, dia adalah pemain yang versatile, bisa jadi striker, bisa jadi penyerang sayap. Sebenarnya dia menjadi penyerang tunggal juga bisa, tapi tidak terlalu bagus. Maksudnya ya bisa-bisa aja, cuma kalau nggak terpaksa nggak akan dilakukan gitu loh. Nah, yang menarik ditunggu adalah apakah kerjasama Thuram dengan Toro itu bisa berlangsung dengan baik? Mestinya sih iya, karena selama ini Toro dipasangkan dengan siapa aja dia cocok. Di Argentina duet dengan Messi dia oke, padahal dulu di Balak kesulitan duet dengan Messi. Kemudian duet dengan Lukaku dia oke, duet dengan Alexis Sanchez dulu juga bagus, duet dengan Dzeko juga bagus. Cuman bedanya kalau dia duet dengan Lukaku, misalnya dengan Lukaku yang di sini, maka Toro yang akan lebih banyak turun karena Lukaku digantung di depan sebagai target man. Nah, kalau Thuram yang main, tentu saja Thuram yang akan lebih banyak turun untuk jemput bola. Soalnya ya dribble Thuram jelas jauh lebih bagus dibandingkan Toro. Itu sih guys. Seperti yang aku bilang, Thuram ini bukan tipikal striker finisher. Tentu saja dia bisa melakukan finishing yang bagus, tapi bukan itu keahlian dia atau senjata utama dia, bukan itu. Jadi ya jangan melihat berapa dia nyetak gol di Inter, bukan itu, tapi lihat bagaimana dia berperan membantu di build up serangan Inter. Menurutku ini akan sangat menarik. Kalau kawan-kawan kan, wih kita ini nggak punya pemain yang bisa dribble. Nah ini sekarang Thuram ini tukang dribble ini. Semoga dia tidak cedera. Mungkin kalau di Italia itu kan tidak seganas Liga Jerman kayaknya ya. Kalau Liga Jerman aku lihat beberapa kali tackle-tacklenya ganas-ganas banget. Mungkin di Italia nggak separah itu ya. Mungkin dia tidak akan cedera seperti yang dialami sebelumnya. Oke guys, itu dulu. Terima kasih banyak buat kawan-kawan. Ada yang terus-terusan nyawer. Aduh, makasih banyak. Ini bikin aku semangat bikin konten. YouTuber matre. Oke guys, itu dulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.